Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah tabaraka wa taala kembali memudahkan langkah kaki kita. Kembali Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk kita belajar, untuk kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita. Allah fahamkan untuk kita tentang urusan agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam malah senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada keluarga beliau, istri-istri, putra-putra dan putri-putri beliau, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan beliau hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang dimulainya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan Islam kepada kaumnya, maka pertentangan demi pertentangan, permusuhan demi permusuhan didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinaan-hinaan, cacian-cacian, gangguan-gangguan, entah itu gangguan secara mental atau juga secara fisik, itu didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
mulai mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Penulis di sini menuliskan wattaba'at Quraisy asalib iddata fi muharabati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin hadhihi al-asalib allati istakhdamuha ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara dan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk membendung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sebagaimana yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah as-sukhriyah wal ihtiqar, yaitu orang-orang Quraisy mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Faqad rumiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu bituhami wasyata'im. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga para sahabatnya, ia mendapatkan tuduhan-tuduhan dan cacian-cacian dari orang-orang Quraisy. Wa ta'allafat jama'at bil istihza'i bil Islam wa rijaluhu fattuhima. Dan mereka terus memprovokasi orang-orang untuk menghinakan Islam dan menghinakan orang-orang yang beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah menceritakan tentang orang-orang musyrikun yang mereka berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahai seseorang yang dikatakan kepada engkau, yang diturunkan kepada engkau Al-Qur'an, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau adalah orang yang gila. Ini adalah tuduhan atau hinaan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya. Wa wasima bis-sihr wal kadhib. Wa qala ta'ala wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan stempel oleh orang-orang Quraisy. Beliau dicap dengan penyihir, wal kadzib, dan pendusta. Ya, ini merupakan tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Sungguh sesuatu yang mengherankan, yaitu mereka terheran-heran yang mana telah datang kepada mereka orang yang memberikan peringatan minhum, yang mana orang tersebut berasal dari mereka sendiri. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab, akan tetapi mereka itu orang yang kafir, mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyihir, ya, yang pendusta. Wa kadzalika saru yanzuruna ilaihi nadran yuriduna bihadza an-nadhar ay yuzlikuhu bi absarihim. Dan begitu juga orang-orang musyrikun, dia melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan-pandangan yang tajam. Fayuqi'unahu fi mahlikati min hasadihim, yang mana tujuan dari pandangan-pandangan tajam tersebut agar Nabi sallallahu alaihi wasallam binasa, ya, terkena ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim. Maka sungguh orang-orang kafir tersebut mereka hampir saja menggelincirkanmu dengan mata-mata mereka yang sangat tajam.
lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gila. Kemudian wattahamu bi annahu ta'allami min sabiyain min Najran. Kemudian juga orang-orang tersebut mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ia belajar dari dua orang budak dari Najran, yang mana mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an tersebut adalah ya ungkapan-ungkapan yang dipelajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua orang budak yang berasal dari Najran. Padahal orang tersebut yang berasal dari Najran tersebut adalah ajam. Ya, mereka tidak bisa berbahasa Arab. Sedangkan Al-Qur'anul Karim merupakan ya bahasa Arab yang sangat jelas, sehingga Allah Subhanahu wa taala membela Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, lisanul ladzi yulhiduna ilaih a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bahwasanya bahasa orang yang mereka tuduhkan yang Muhammad ya belajar darinya adalah bahasa ajam. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, akan tetapi Al-Qur'anul Karim ya itu merupakan bahasa Arab yang sangat jelas. Ini Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan-tuduhan orang-orang musyrikun yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar dari dua anak kecil yang berasal dari Najran. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wasakhiru aidan min ashabihi, wa qala ta'ala, dan orang-orang musyrikun selain mereka menghina, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menghina dan juga mengejek sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdosa, yaitu orang mujrimun, yaitu mereka dahulu apabila orang-orang yang beriman ya itu ditertawakan oleh mereka. Itu orang-orang yang mujrimun tadi, mereka menertawakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menghinanya, mengejeknya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang beriman tadi melewati mereka, maka mereka saling mengedipkan mata mereka. Ya, maksudnya adalah mereka mengejek, menghina ya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Dan apabila orang-orang musyrikun tersebut mereka kembali kepada keluarga mereka, ya mereka merasa senang. Karena mereka sudah menghina, mencaci maki ya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya orang-orang yang beriman tersebut adalah orang-orang yang tersesat. Ya. Ini adalah ya ungkapan-ungkapan mereka. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka ya untuk menghukumi atau untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi mereka menghina, ya mengejek bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu 'anil Qur'anil Karim. Dan orang-orang musyrikun mereka berkata tentang Al-Qur'anul Karim. Ya, mereka mengatakan wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Orang-orang musyrikun mereka mengomentari tentang Al-Qur'an. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
merupakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Iktatabaha, yang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk dituliskan, fahiya tumla alaihi bukratan wa asila, yang kemudian dibacakan ya dongeng-dongeng tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan setiap sore. Ya, ini adalah di antara tuduhan mereka kepada Al-Qur'anul Karim. Wa qalu inna hadza illa ifkum in hadza illa ifkun iftarah wa anahu alaihi qaumun akharun. Dan mereka juga mengatakan tentang Al-Qur'anul Karim bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu tidak lain merupakan ya sesuatu yang bersifat dusta yang diada-adakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ia dibantu oleh orang-orang lain. Ya, ini adalah ya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikun kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa aradu li jahlihim ay yu'aradul Qur'anul Karim bi asatiril awwalin. Ya, kemudian mereka juga dengan kebodohan mereka ya, mereka menantang Al-Qur'anul Karim dengan ya dengan dongeng-dongeng ya orang-orang terdahulu. Ya, jadi Al-Qur'anul Karim ya itu dijadikan atau ditantang dengan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Wa dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza haddatsa an-nas wa da'ahum ila Allah tabaraka wa ta'ala wa qara'a alaihi al-Qur'an thumma qama. Karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengajak bicara manusia, ia mendakwahkan tentang Islam ya, ia mendakwahkan tentang tauhid, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada manusia Al-Qur'an ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ya meninggalkan majelisnya tersebut ya. Kemudian setelah itu jaa An-Nadhr bin Al-Harith fajalasa majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dia pergi dari tempat duduknya ya, setelah dia ya mendakwahkan Islam ya, dia membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah ya salah seorang di antara pembesar Quraisy ya yang bernama An-Nadhr. Kemudian dia duduk di tempat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, wallahi ma Muhammad bi ahsan haditsan minni. Ya, Muhammad ini ya dia ini apa yang dibawa itu tidak bagus ya. Dan yang saya bawa ini jauh lebih bagus daripada yang dibawa oleh Muhammad tadi. Ya, maksudnya yang dibawa oleh Muhammad tadi apa? Al-Qur'anul Karim. Sedangkan yang ia bawa adalah dongeng-dongeng ya orang-orang terdahulu. Ya, karena memang dia ketika itu belajar di Persia tentang ya dongeng-dongeng atau sejarah-sejarah orang-orang dahulu. Kemudian summa yuhaddithuhum an muluk Faris. Kemudian orang tadi ya dia berceritalah tentang raja-raja dahulu, tentang raja-raja Persia ya kepada manusia. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan, bimadza Muhammad ahsan haditsan minni ya. Dari si mana Muhammad itu lebih bagus ucapannya, ceritanya daripada aku. Ya. Intinya di sini dia ya menentang Al-Qur'an, menantang Al-Qur'an ya dengan cerita-cerita yang ia pelajari dari Persia dahulu. Kemudian wahawalul al-musawamah kama qala tabaraka wa ta'ala fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Dan orang-orang musyrikin ya mereka juga ya berusaha ya untuk tawar-menawar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mau ya mengikuti apa yang mereka kehendaki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya dengan jelas berfirman, memberikan arahan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fala tuti'il mukadzibin, wahai Muhammad janganlah engkau patuhi ya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, mereka menginginkan ya agar engkau bersikap lunak, maka juga mereka akan bersikap lunak. Ya, ini di antara ya permusuhan-permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga
dan juga para sahabatnya, ya. Nabi dicaci, ya, dengan cacian-cacian yang sangat luar biasa, ya, dikatakan gila, dikatakan dukun, ya, penyihir, ya, syair dan yang semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tadi yang kita sampaikan adalah gangguan pertama, ya, atau di antara bentuk gangguan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah cacian-cacian dan hinaan-hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Al-Qur'anul Karim dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, uslub yang kedua, ya, atau ya, bentuk-bentuk dari gangguan-gangguan orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-idza, yaitu merupakan, ya, siksaan, ya, yang ini dibuat oleh orang-orang musyrikun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa nau'an, dan dia ada dua, ya, ada dua. An-naw'ul awal, ya, jenis yang pertama, ya, dari gangguan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-idza an-nafsi, yaitu gangguan secara psikologis, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa awwalu hadza al-idza ma waqa'a min Abi Lahab qabbahallah. Dan gangguan yang pertama terhadap jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang dilakukan oleh pamannya sendiri, ya, yaitu Abu Lahab, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Wa kana qad zawwaja waladayhi Utsbah wa Utaibah min bintai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah wa Ummu Kulthum qabla al-bi'tsah. Dahulu, ya, Abu Lahab ini dia memiliki dua orang anak laki-laki, ya, dia memiliki dua orang anak laki-laki. Kemudian dua anak laki-lakinya tersebut itu dinikahkan dengan dua putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, ya, karena dulu mereka bertetangga. Dan Abu Lahab, ya, sangat cinta kepada keponakan tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a ila Allah tabaraka wa ta'ala wa jahhara bid-da'wah, amara Abu Lahab waladayhi an yutalliqa bintai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fatallaqahuma. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, ya, dan juga seorang rasul, kemudian berdakwah di jalan Allah, menyebarkan Islam, ya, menyebarkan at-tauhid, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah secara terang-terangan, maka, ya, Abu Lahab tadi memerintahkan kedua anaknya, ya, untuk menceraikan, ya, dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang sudah dinikahinya, ya. Maka ini termasuk, ya, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepikiran, ya, karena dua putrinya tadi itu diceraikan oleh dua anaknya dari Abu Lahab tadi. Kemudian wa kanat imratu Abi Lahab, ya, Ummu Jamil wasmuha Arwa binti Harb, dan dahulu istri dari Abu Lahab, ya, namanya adalah Ummu Jamil, ya, disebutkan dalam sejarah bahwasanya dia adalah wanita yang hanya memiliki satu mata, matanya rusak satunya, ya, Ummu Jamil namanya. Wasmuha Arwa binti Harb, nama aslinya adalah Arwa binti Harb. La takillu an zawjiha fi adawati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa istrinya Abu Lahab, ya, itu tidak jauh, ya, seperti suaminya. Artinya apa? Dia sama sangat gentol memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia sangat sering mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanat tahmilu syauq wa tada'ahu fi tariq Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala babihi lailan, ya, dahulu dia sering, ya, mengambil duri, ya, kemudian kotoran-kotoran, kemudian diletakkan di depan pintunya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di jalan di dekat pintunya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tujuannya untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, wa kanat imra'atan salitatal lisan, ya, yang mana Ummu Jamil tadi, ya, istri Abu Lahab tadi, itu adalah wanita yang lisannya itu ya, luar biasa, ya, suka mencaci maki, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian walamma sami'at ma nazala fiha wa fi zawjiha minal Qur'an, suatu ketika Ummu Jamil, ya, istrinya Abu Lahab tadi, dia mendengar, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, itu telah, ya, memvonis, ya, dia dan suaminya tempat kembalinya adalah neraka. Ya, dia mendengar, ya, akan surat tersebut. Kemudian, ya, yaitu tentang surat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, ketika dia mendengar ayat ini, ya, mendengar surat ini, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid indal Ka'bah wa ma'ahu Abu Bakar. Maka dia ketika mendengar ayat ini, ya, maka dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dalam, ya, surat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memvonis, ya, Abu Lahab dan istrinya tersebut tempat kembalinya mereka adalah neraka. Ya, Allah sudah memvonisnya. Maka ketika dia mendengar itu dia marah, ya, dia marah dan dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Wa fi yadi hijarah. Nah, ketika itu Ummu Jamil tadi, ya, dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia membawa batu di tangannya. Ya, dia membawa batu di tangannya. Fa waqafat alaihima, kemudian berdirilah ia di dekat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu ditemani oleh Abu Bakar. Ya. Cari, kemudian dia ketemu. Fa akhadhahu Allahu basarha, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah palingkan penglihatannya, Allah ambil penglihatan dari Ummu Jamil tersebut. Ya. Falam tara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sudah membawa batu, ya, untuk memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam tara illa Abu Bakar, ya, dia hanya melihat Abu Bakar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengambil penglihatannya tentang, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aina sahibak, mana temanmu itu? Ya, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia marah yang luar biasa, ya, karena dia dan suaminya, ya, telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala neraka untuk mereka. Kemudian, ya, Ummu Jamil tadi dia mengatakan, qad balaghani annahu yahjuni, ya, saya telah mendengar bahwasanya Muhammad itu, ya, dia telah menghinaku, dia telah memvonisku, ya, bersama suamiku tempat kembaliku adalah neraka. Dia tidak terima, ya. Wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadzal fahr. Dia bersumpah, demi Allah, kalau saya ketemu Muhammad, ya, maka saya akan pukul dia, ya, pukul mulutnya dengan batu yang ia bawa ketika itu. Ya, ini adalah Ummu Jamil, istri dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Amma wallahi inni la syairah. Ya, kemudian dia berkata, ya, demi Allah saya ini adalah seorang syair, ya, karena orang-orang Arab dahulu mereka berbangga-bangga dengan syair. Kemudian dia mengatakan, mudzammiman asaina wa dinuhu qalaina, bahwasanya orang tercela tersebut yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaina, kita maksiati dia, kita tidak taat kepada dia, wa dinuhu qalaina, dan agamanya kita tidak ikuti. Ya, dan dia tetap mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan mengatakan mudzammiman, yaitu orang tercela. Thumma sarafat faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, amma taraha ra'atka. Kemudian pergi dia Ummu Jamil tadi, ya, dia pergi. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amma taraha ra'atka, ya, apakah dia tidak melihat engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Abu Bakar heran. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'atni
faqad akhadallahu basariha anni. Ya, maka dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil penglihatannya dariku. Ya, dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ajib anna Allah jalla wa ala kama sarafa basaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadzalika sarafa lisanaha. Ya. Yang menakjubkan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak saja memalingkan penglihatannya. Ya, Allah tidak saja memalingkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memalingkan lisannya. Ya, sehingga dia mengatakan mudzammiman. Ya, dia mengatakan mudzammiman dalam syairnya. Ya, artinya orang tercela. Walam takul Muhammadan, dia tidak tidak mengatakan atau tidak menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini ya cobaan atau ujian atau gangguan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang didapat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara psikologis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an-nafsi atau jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an-naw' tsani, jenis yang kedua, al-idza al-jasadi, adalah siksaan, ya, al-jasadi, yang betul-betul tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu diganggu atau disiksa oleh orang-orang musyrikin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'indal bait. Suatu ketika, ya, ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia sedang salat di Ka'bah. Ya, Nabi sedang salat di Ka'bah. Wa Abu Jahal, ya, wa ashabuhu julusun idh qala ba'duhum li ba'd. Dan ketika itu ada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, ya, dia duduk sahabat-sahabatnya. Maka berkatalah di antara mereka, ya, ayyukum ya'ti bisala jadhurin bani fulanin fayad'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajad. Nah, di antara mereka mengatakan, nah, siapa yang di antara kalian yang bisa, ya, meletakkan ari-ari onta yang baru lahir, ya, itu di punggungnya Muhammad ketika dia sujud. Ya. Jadi mereka berbicara, ya, di antara mereka siapa yang berani, ya. Kemudian famba'atha ashqal qaum wa huwa Uqbah bin Abi Mu'aid faja'a bih. Kemudian, ya, datanglah seseorang, ya, yang dia bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, maka dia datang dengan membawa ari-ari tersebut, ya. Fanadhar, kemudian dia menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'u ala dhahrihi baina katifai. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sujud, ya, maka ari-ari tadi, ya, ari-ari onta tadi, ya, itu diletakkan di, ya, di apa namanya, punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara dua bahunya, ya, itu diletakkan oleh Uqbah tadi, ya. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, ya, wa ana anzuru la ugni syai'an law kanat li man'ah. Saya menyaksikan jelas, ya, kejadian tersebut, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, tetapi saya tidak bisa apa-apa, ya. Saya ketika itu hanya seorang pengembala kambing, ya. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diperlakukan demikian oleh orang-orang musyrikun, ya. Kemudian faja'alu yadhakun wa yuhilu ba'duhum ala ba'd. Kemudian setelah diletakkan ari-ari onta tadi, ya, mereka mulai mereka tertawa bergembira dengan apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa' ra'sah. Ya, ketika diletakkan ari-ari tadi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bergeming sama sekali. Dia tetap sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Hatta ja'athu Fatimah fatarahathu an dhahri. Kemudian datanglah, ya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah, ya, kemudian dibersihkanlah kotoran atau ari-ari onta yang ada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih kecil, ya. Fatimah dia masih kecil.
Kemudian farafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, ya tsumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, ya 'alaika bi Quraisy. Ya. Aku serahkan perkara ini kepada Engkau ya Allah, ya, tentang orang-orang Quraisy ini. Ya. Salasa marrat. Kemudian Nabi berdoa dengan doa tersebut 3 kali. Ya. Fasyaqqa dzalika 'alaihim idda'a 'alaihim. Ya, ketika doa tersebut ya dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikun dia juga takut. Ya. Takut dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kanu yarawna anna ad-da'wa fi dzalikal balad mustajabah. Orang-orang musyrikin dahulu, ya, mereka berkeyakinan bahwasanya doa ya di kota tersebut ya adalah mustajabah, itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi mereka juga takut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan untuk mereka. Bal ya'lamuna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiq wa annahu nabiyyun haqq. Kama qala Allah tabaraka wa taala. Sebenarnya orang-orang musyrikun mereka tahu ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Ya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Sebenarnya mereka tahu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun." Bahwasanya kami mengetahui bahwasanya mereka telah membuat hatimu sedih. Ya, yang dikatakan oleh orang-orang musyrikun itu membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Fa innahum la yukadzibunak, dan mereka tidak mendustakanmu. Walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang yang zalim ya mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan dalam doanya, Allahumma 'alaika bi Abi Jahal, Allahumma 'alaika bi Utsbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utsbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wa adda sabi yakunu Abdullah wa lam ahfadhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan ya kepada 7 orang. Ya, yang ini di antara orang-orang yang sangat gentol memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi berdoa ya, untuk keburukan Abu Jahal, ya, untuk kebinasaan ya Utbah bin Rabi'ah, kemudian untuk Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, begitu juga untuk Umayyah bin Khalaf, begitu juga untuk Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya, tetapi di sini Abdullah bin Mas'ud dia lupa orang yang ketujuh itu. Ya. Dia tidak menyebutkan walam ahfadhu, dan saya tidak menghafalnya, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian dia mengatakan walladzi nafsi biyadihi laqad ra'aitul ladzi adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibil badar. Ya. Maka kata Ibnu Mas'ud dia mengatakan sungguh aku melihat ya orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya mereka binasa ketika perang Badar. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa kadzalika akhraja Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Abu Jahal. Demikian juga yang dikeluarkan oleh Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Abu Jahal ya suatu ketika dia pernah mengatakan ya Abu Jahal ya itu yang memberikan nama Abu Jahal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena jahilnya ia. Ya sebenarnya di antara kunyahnya beliau adalah Abu Hakam. Ya, Abu Hakam itu maksudnya adalah orang yang bijaksana, ya cerdas. Ya, tetapi dia dengan ya kecongkakannya, kesombongannya, ya dan permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyebutnya adalah Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan yu'afir Muhammad wajhahu baina adhhurikum. Ya, Abu Jahal dia berkata kepada teman-temannya, apakah engkau melihat bahwasanya Muhammad dia sujud di antara kalian? Maksudnya adalah apakah kalian melihat Muhammad itu tadi sholat ya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat ya sahabat-sahabatnya Abu Jahal dia menjawab qalu na'am, iya kita melihatnya. Ya kemudian Abu Jahal mengatakan qal wallat wal uzza la in ra'aituhu
la ata'anna ala rakabatihi walau afiranna wajhahu. Maka Abu Jahal tadi dia bersumpah, ya, dia bersumpah, ya, dia menyebutkan nama Tuhannya di sini, yaitu di antara berhala-berhala yang mereka sembah, yaitu Al-Lat wal Uzza. Apabila saya melihat ya Muhammad, ya, dan dia pas sujud, ya, ketika sholatnya, maka saya akan benar-benar injak kepalanya, ya, saya akan, ya, injak lehernya, dan saya akan benamkan wajahnya. Ya, dia bersumpah, dia berkata kepada teman-temannya. Kemudian fa'ata Abu Jahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, ya. Kemudian suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya, Abu Jahal, ya, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Za'ama la yata'a raqabah, karena dia tadi sebelumnya dia bersumpah bahwasanya apabila dia melihat Nabi Muhammad sujud, ya, maka dia akan menginjak lehernya. Ya. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat dan sujud, maka datanglah ia. Fama faji'ahum illa wa huwa yankusu ala akibayhi wa yattakih bi yadayhi. Ya, akan tetapi sahabat-sahabat Abu Jahal jadi terkejutkan dengan apa yang dilakukan Abu Jahal. Ya, dia berdiri mundur dan seakan-akan mengangkat tangannya seperti ini. Ya. Padahal dia sudah bersumpah. Dia ingin menginjak lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Ya. Tetapi ketika dia hendak melakukan perbuatan tersebut, ya, terjadilah sesuatu yang aneh. Ya. Faqala lahun nas, maka sahabat-sahabatnya, orang-orang di sekitarnya berkata, ya, malaka ya Abul Hakam. Ya. Ya Abul Hakam, ya, ini di antara kunyahnya beliau, ya. Artinya ya orang yang bijaksana. Apa yang terjadi dengan dirimu? Ya. Apa yang terjadi dengan dirimu? Man ladzi hadas, apa yang terjadi? Qal inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajnihah. Ya, ketika Abu Jahal tadi dia hendak menginjak lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, ya, maka dia melihat antara ia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada parit, ya, yang dari api, ya, yang mana itu, ya, terdapat sayap-sayap yang banyak, yaitu dijaga oleh malaikat. Ya, dia tidak jadi mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laudana minni lahtatafathu al-malaikah udwan. Ya, andai saja, ya, Abu Jahal tadi, ya, dia sedikit saja mendekat kepadaku, maka dia akan disambar, akan dibinasakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, an Urwah bin Zubair, ya, dari Urwah ini adalah seorang tabi'in, ya, dia termasuk min ulama'i at-tabi'in. Kemudian dia berkata, sa'altu Abdullah bin Amr bin Amr bin As, akhbirni bi asyaddi syai'in sanahu musyrikuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, akhbirni bi asyaddi syai'in sanahu musyrikuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai, ya, Abdullah bin Amr, saya bertanya kepada engkau, ya, sampaikanlah kepadaku, ya, perlakuan apa yang paling, ya, keras dilakukan oleh orang-orang musyrikun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bertanya kepada Abdullah bin Amr. Faqala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijr al-Ka'bah id aqbala Uqbah bin Abi Mu'aid. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salat di hijr Ka'bah, maka datanglah seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, ini sama orang yang meletakkan apa tadi? Ari-ari onta di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sujud. Ya, ketika Nabi melaksanakan salat. Ya, orang ini datang lagi. Ya. Kemudian fa wada'a thawbahu fi unukihi fa khanaqahu khanqan syadidan. Kemudian Uqbah ini dia mengambil, ya, seperti selendangnya, ya. Kemudian ditaruh di lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Ini Nabi sedang sholat, ya Nabi sedang sholat, kemudian ya diikat, ya kemudian tercekiklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sehingga mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam sebuah riwayat sampai melotot. Itu kuatnya ya ikatan beliau, ya. Fa akbara Abu Bakar hatta akhadha bimankibayhi wa dafa'u Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika itu, ya ketika Nabi diikat lehernya tadi dengan kain yang digunakan oleh Uqbah tadi, maka datanglah Abu Bakar, ya, dan dia mengambil ya pundaknya, kemudian mendorongnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Uqbah tadi, ataqtuluna rajulan ayyaqulu rabbi Allah. Apakah engkau akan membunuh seseorang yang dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara ujian-ujian yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cobaan-cobaan yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam. Ya, bukan hanya cacian, ya, bukan hanya celaan, ya, tetapi ya siksaan-siksaan yang langsung ke fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ini bisa kita pelajari, ya, mudah-mudahan bisa kita pahami, ya, kemudian kita ambil ibrah darinya, kita ambil pelajaran, ya, dari apa yang kita pelajari ini. Semoga bermanfaat. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.